share screen-nya sudah di itu ya, diaktifkan ya, Pak Asep ya? Pak Doni? Sudah, ini Sudah. lagi nunggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudin selaku dosen strategi pendidikan, strategi pembelajaran. Dan di sini saya akan coba mempresentasikan tentang model-model pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, di sini mahasiswa mampu untuk menjelaskan model pembelajaran sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudin ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri di sini saya mengambil dari beberapa pakar ya, dari beberapa pakar. Yang pertama dari Trianto di sini bahwa model pembelajaran itu adalah suatu pembelajaran, suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Kemudian menurut Saifuddin dan Berdiati itu bahwa model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasi sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Selain itu juga berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian pengertian yang selanjutnya menurut Sukmadinata dan Syaudi, di sini bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Nah, dan yang terakhir, menurut Joyce dan Well, ya, di sini bahwa model pembelajaran itu adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum. Ya. Kemudian dapat digunakan juga untuk merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar. Nah, itu pengertian dari model pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, di sini kategori pembelajaran dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama itu model pengolahan informasi atau information processing model. Nah, kemudian yang keduanya itu model pribadi atau personal model. Yang ketiganya itu model interaksi sosial atau social interaction model dan model perilaku atau behavioral model. Nah, untuk model pengolahan informasi ini model yang menekankan pada pengolahan informasi, ya, pengolahan informasi dalam artian pengolahan informasi sebagai aktivitas mental siswa seperti itu. Nah, model ini juga akan mengoptimalkan bagaimana daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang
disajikan oleh pengajar. Nah, ini yang model pengolahan informasi. Kemudian untuk model pribadi atau personal model, di sini kelompok model sesuai dengan namanya ya. Ini berorientasi kepada perkembangan diri individu ya. Bahwa kan siswa itu atau mahasiswa atau siswa itu kan perkembangan dirinya itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa memukul rata atau menyamaratakan gitu. Nah, implikasi dari model ini sendiri itu bahwa guru harus bisa menyediakan atau pengajar itu harus bisa menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, gitu. Sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini adalah model interaksi sosial atau social interaction model. Nah, di sini rumpun model ini menitik beratkan pada proses interaksi antara individu, ya, antara individu dengan individu yang lain, atau bahkan interaksi antara individu dengan kelompok gitu. Ya. Jadi model-model pembelajarannya pun itu disetting dalam bentuk pembelajaran secara berkelompok. Gitu. Jadi selain itu model ini juga mengutamakan pengembangan kecakapan ya, pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain gitu, dalam berinteraksi sosial. Nah, kemudian yang terakhir di sini model perilaku atau behavioral model. Ya. Untuk model ini itu teori belajarnya itu sesuai dengan memberikan perubahan pada perilaku gitu. Jadi ketika siswa atau peserta didik belajar itu pasti kan akan berdampak terhadap perilakunya, bukan cuma pada pengetahuannya saja gitu. Jadi semakin banyak dia belajar, pasti perilakunya juga semakin baik. Nah, itu kategori dari model pembelajaran menurut Joyce dan Well ya dibagi menjadi 4 kelompok. Itu yang pertama model pengolahan informasi, model pribadi, model interaksi sosial, dan model perilaku. Nah, fungsi model pembelajaran sendiri itu yang pertama itu sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian pedoman bagi dosen atau guru ya dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen atau guru itu dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajarannya. Ya, mulai dari logistik, mungkin peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga memudahkan guru atau dosen dalam membelajarkan para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Ya, terus yang terakhir, di sini membantu peserta didik dalam memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini fungsi daripada model pembelajaran. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke macam-macam model pembelajaran. Di sini saya ambil dari Hamdayama ya. Ada beberapa macam model pembelajaran. Sebetulnya ada banyak, cuma ini saya ambil dari satu pakar saja, yaitu Hamdayama. Yang pertama itu model pembelajaran inquiry, kemudian model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran ekspositori, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran project based learning atau PBL, model pembelajaran Pak Ikem, kemudian model pembelajaran kuantum, model pembelajaran terpadu, model pembelajaran kelas rangkap, model pembelajaran tugas terstruktur, model pembelajaran portofolio, dan model pelajaran tematik. Oke, jadi saya coba bahas satu persatu ya, mungkin bisa dipercepat juga. Jadi nggak semuanya nanti yang dibahas karena ini banyak sekali kalau dibahas semuanya. Yang pertama ini model pembelajaran inquiry ya. Jadi inquiry ini secara bahasa itu kan berasal dari bahasa Inggris, berarti dia mengadakan penyelidikan gitu ya. Kemudian menemukan atau menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan ilmu atau tujuan pembelajarannya gitu.
Nah, menurut Sumantri bahwa pembelajaran dengan inquiry ini itu penyajian pembelajarannya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru gitu. Jadi bisa dengan dibantu oleh guru ataupun bisa mandiri seperti itu. Nah, ciri daripada strategi inquiry ini pembelajaran inquiry ini itu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal ya. Ini salah ketik saya, seharusnya untuk mencari ya, bukan menarik, untuk mencari dan menemukan ya, untuk mencari dan menemukan gitu. Kemudian seluruh aktivitas itu dilakukan siswa ya, diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri gitu dari sesuatu permasalahan yang dipertanyakan. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran inquiry juga itu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara sistematis, logis, dan kritis gitu ya. Nah, langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama orientasi ya. Jadi pada tahapan ini itu sangat penting sekali, di mana pada tahapan ini itu pengajar atau guru itu dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif lah gitu ya, menyenangkan untuk belajar itu. Nah, pada tahapan ini juga perlu disampaikan kepada siswanya tentang materi apa yang akan dipelajari. Kemudian apa sih tujuannya, tujuannya akan dicapai itu seperti apa. Kemudian mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajarannya. Itu pada tahapan orientasi. Kemudian tahapan yang kedua itu merumuskan masalah. Jadi pada tahap ini siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan suatu pemecahan gitu ya. Masalah di sini itu dapat disajikan dengan cara didemonstrasikan secara unik seperti itu atau dalam bentuk teka-teki sehingga siswa merasa tertantang gitu untuk mencari tahu apa yang terjadi gitu dan merumuskan masalah tersebut dalam suatu pertanyaan atau pernyataan gitu yang harus dijawab oleh siswa itu sendiri. Nah, itu dalam tahapan merumuskan masalah. Kemudian merumuskan hipotesis, ini tahapan yang ketiga. Di sini siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban-jawaban sementara gitu ya, praduga-praduga dari suatu masalah yang telah dicari tahu gitu. Nah, hipotesis ini kan belum tentu benar ya, baru praduga-praduga saja gitu ya. Sehingga nantinya akan muncul suatu dorongan dari siswa-siswanya itu untuk tidak takut dalam mengumpulkan hipotesisnya gitu. Nah, di sini juga peran guru sangat dibutuhkan ya untuk membantu siswa dalam membuat hipotesis ya. Kemudian langkah selanjutnya itu mengumpulkan data ya, mengumpulkan data. Dalam tahapan mengumpulkan data ini dibutuhkan hipotesis tadi itu dibutuhkan gitu ya pada saat mengumpulkan data gitu. Jadi untuk diuji gitu hipotesis yang sudah dikumpulkan oleh si para peserta didik atau siswa tadi itu dikumpulkan ya untuk diuji gitu. Kemudian masuk ke tahapan menguji. Nah, di sini lebih diperdalam lagi apakah kemudian tadi hasil yang diuji tadi itu dibandingkan dengan data-data yang ada, dengan data-data yang sudah ada sebelumnya gitu, dengan data-data yang telah dikemukakan oleh atau sudah ada teorinya dari beberapa pakar yang lain gitu ya, atau dari beberapa siswa yang lain, itu kan bisa dibandingkan si hipotesis tersebut gitu. Nah, pada tahapan ini siswa itu dilatih untuk jujur ya, untuk mengungkapkan hipotesisnya hasil sendiri, bukan hasil daripada siswa lain atau hasil daripada orang lain gitu. Ya. Tentu saja hipotesisnya di sini itu harus berdasarkan data-data yang sudah dia kumpulkan gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini mengumpulkan merumuskan kesimpulan ya. Di sini siswa dituntut untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang sudah menjadi temuannya, apa-apa saja yang sudah dia peroleh
berdasarkan hasil pengujian daripada hipotesis, ya, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan yang akurat tentu saja. Nah, itu langkah-langkah daripada model pembelajaran inquiry. Kemudian di sini ada beberapa kelebihannya, ya. Ada beberapa kelebihan daripada pembelajaran inquiry. Ini sebetulnya pembelajaran inquiry ini mirip-mirip dengan discovery, ya. Pembelajaran inquiry ini pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, ya. Ini menurut Ari Kunto, ya. Jadi ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Kemudian pembelajaran ini juga memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang selanjutnya, pembelajaran ini juga merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, ya, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku, ya, berkat adanya pengalaman. Kemudian keuntungan yang lain itu melayani kebutuhan siswa, ya, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi kan memang kemampuan siswa itu kan beda-beda, ya. Ada mungkin yang yang di bawah, tapi juga ada yang di atas rata-rata. Nah, ini pembelajaran inquiry ini sangat mendukung untuk siswa tersebut. Gitu. Nah, tapi selain kelebihannya itu juga ada kekurangannya, ya. Ini yang pertama itu sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswanya, ya. Kemudian sulit dalam merencanakan pembelajarannya, ya, karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar yang berbeda-beda. Kemudian kadang-kadang dalam mengimplementasikannya itu juga memerlukan waktu yang sangat panjang karena siswa dituntut untuk menemukan, gitu, untuk menemukan dan mencari hipotesis praduga tentang permasalahan yang ada, gitu. Jadi guru itu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan, gitu. Kalau misalnya pembelajaran cuma 2 jam pelajaran, gitu mungkin akan lebih sulit lagi, gitu, karena memang pembelajaran ini itu membutuhkan waktu, gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini kalau dibahas seluruhnya kayaknya akan butuh waktu panjang, ya Pak, ya. Jadi saya mungkin coba akan bahas yang beberapa model pembelajaran saja yang sering dipakai di masa-masa perkembangan ini, sesuai dengan perkembangan kurikulum sekarang, gitu, ya, yang berbasis industri, gitu, melibatkan penemuan-penemuan proyek berbasis masalah dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini saya langsung masuk ke yang model pembelajaran berbasis masalah, ya. Di sini ciri utamanya itu yang pertama, pengajuan pertanyaan, ya, atau masalah, ya, driving question or problem, gitu. Kemudian berfokus pada kaitan antar disiplin ilmu, ya. Kemudian penyelidikan otentik, menghasilkan hasil karya dan memamerkannya, kemudian kerjasama. Nah, di sini ini ciri-cirinya, dan ciri-ciri untuk pembelajaran berbasis masalah. Kemudian langkah-langkahnya itu, fase yang pertama itu mengorientasikan siswa atau mahasiswa pada suatu masalah. Jadi diberikan suatu permasalahan, gitu. Kemudian fase yang keduanya itu mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian tahap ketiga membimbing penyelidikan individu, ya, secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Dan yang terakhir, itu fase kelima, itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada proses pada model pembelajaran berbasis masalah ini
ini aktivitas pembelajarannya itu sangat menekankan pada proses penyelesaian daripada masalah yang sedang dihadapi ya, yang dihadapi atau yang diberikan oleh pengajarnya. Ya. Jadi di sini pada fase 1 ini, pada fase 1 di sini kan mengorientasikan siswa atau mahasiswa pada suatu masalah. Nah, di sini aktivitas-aktivitasnya itu untuk aktivitas gurunya sendiri atau pengajarnya sendiri, ini yang pertama itu tentu saja harus dijelaskan dulu tujuannya ya, tujuan daripada pembelajarannya, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan, kemudian motivasi mahasiswa ya, memotivasi mahasiswa supaya terlibat aktif ya, supaya terlibat aktif pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian pada fase yang kedua ini mengorganisasi mahasiswa ya atau siswa untuk belajar. Di sini yang perlu dilakukan oleh gurunya itu membantu mahasiswa membatasi dan mengorganisasi ya tentang pembelajaran yang berhubungan dengan masalah yang dihadapinya gitu ya. Jadi biar nggak terlalu melebar juga nanti, jadi bisa terfokus kepada masalah yang diberikannya gitu. Kemudian pada fase yang ketiga ini membimbing penyelidikan individu ya maupun kelompok. Ini sebagai pengajar kita harus bisa mendorong ya siswanya sendiri untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Ya. Kemudian melaksanakan eksperimen seperti itu untuk mencari penjelasan dan mencari pemecahan dari permasalahannya. Nah, kemudian untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Jadi di sini selaku pengajar kita juga harus membantu mahasiswanya dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti misalnya laporan, video, kemudian selaku pengajar juga harus membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dilakukan secara berkelompok, tentu saja harus ada pembagian tugas-tugasnya gitu. Nah, kemudian pada fase yang kelima, di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini kita selaku pengajar ya harus bisa membantu mahasiswa untuk melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang digunakan selama berlangsungnya pemecahan masalah. Nah, ini di dalam tahapan langkah-langkah daripada model pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, di sini ada beberapa kelebihannya ya, untuk model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu terjadi interaksi, ya, interaksi yang dinamis tentu saja di antara guru dengan siswa atau sebaliknya ya, siswa dengan guru atau pengajarnya. Selain itu juga terjadi interaksi antara siswa dengan siswa. Kelebihan yang selanjutnya itu siswa memiliki keterampilan nantinya dalam mengatasi masalah. Karena kebanyakan siswa-siswa zaman sekarang itu mereka sudah terlalu terbiasa ketika diberikan suatu permasalahan itu harus selalu dibantu gitu ya, harus selalu dibantu gitu sama gurunya. Kadang ada siswa yang tidak punya inisiatif untuk mencari solusi dari permasalahan itu sendiri gitu. Nah, dengan pembelajaran berbasis masalah ini siswa akan dilatih secara keterampilannya. Bila mana dia menemukan suatu permasalahan, dia nantinya akan terbiasa gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kelebihan selanjutnya. Siswa memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu gitu ya, dari permasalahan tersebut ya. Selain itu juga siswa itu bisa mandiri dan bisa berpikir tingkat tinggi gitulah. Tapi selain itu juga ada beberapa kelemahannya ya. Di sini kadang siswa kalau misalnya selalu diberikan masalah seperti itu setiap ketemu gitu, itu akan menjadi jenuh juga gitu. Ya.
karena harus berhadapan langsung dengan masalah gitu. Makanya di sini kan tadi pada fase-fase itu perlu dibantu juga oleh gurunya, didorong untuk dimotivasi gitu ya, ketika melakukan pembelajaran ya, ketika melakukan model pembelajaran berbasis masalah ini. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja karena siswa juga akan merasa jenuh. Kemudian siswa akan kesulitan dalam mencari atau memproses sejumlah data, baik informasi ya, data atau informasi dalam waktu yang singkat. Ya. Ini lagi-lagi seperti tadi yang inquiry, ini karena pembelajaran ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Nah, makanya itu di kurikulum yang sekarang itu kan kayak kegiatan-kegiatan PKL kayak gitu, itu kan diberikan waktu yang cukup lama gitu. Bahkan 1 semester ya di kurikulum yang baru itu kalau nggak salah. Kemudian yang selanjutnya ini ketutup ya ininya ya. Belum muncul. Bentar ini ketutup. Mana ininya ya? Stop ya. Oh ini. Share screen, share. Nah, yang selanjutnya ini model pembelajaran berbasis proyek ya. Tadi kan berbasis masalah. Yang selanjutnya model pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk model pembelajaran berbasis proyek ini pembelajaran yang menggunakan proyek ya atau kegiatan nyata. Proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini peserta didik ini akan melakukan eksplorasi. Ya. Melakukan eksplorasi kayak begitu ya. Kemudian pengolahan informasi ya. Sehingga nantinya itu akan menghasilkan berbagai macam bentuk belajar yang sangat beragam dari tiap siswa-siswanya gitu. Nah, project based learning ini salah satu model pembelajaran yang saat ini mungkin di tengah perkembangan sekarang ini merupakan pembelajaran yang paling kuat ya karena memang atau paling banyak digunakan gitu ya. Karena memang ini di sini bisa meningkatkan kompetensi siswa ya, secara holistik gitu ya, baik dari sikap, pengetahuan maupun keterampilannya ya. Tentu dengan pendekatan-pendekatan yang terjun langsung ya, bekerja nyata di lapangan untuk membuat suatu proyek gitu. Nah, ciri-cirinya sendiri, di sini ciri-cirinya yang pertama ini adalah centrality ya. Jadi proyek ini jadi pusat gitu ya, di suatu pusat dalam pembelajarannya gitu ya. Kemudian driving question ya. Jadi pada pembelajaran berbasis proyek ini difokuskan pada pertanyaan atau masalah-masalah nantinya yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi. Yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi. Tentu dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai.
Kemudian ciri yang ketiga ini constructive investigation, ya. Di sini siswa dituntut untuk membangun pengetahuannya ya dengan melakukan investigasi secara mandiri gitu. Ya, secara mandiri, lalu peran guru nantinya itu bersifat sebagai fasilitator, ya. Nah, kalau yang selanjutnya ini yang autonomi, ini artinya siswa tersebut sebagai pusat, student center gitu ya, sebagai pusatnya ya. Jadi siswa sebagai problem solvernya sendiri ya dari masalah-masalah yang dibahasnya. Kemudian langkah-langkahnya di sini, yang pertama ini menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyeknya sendiri ya. Yang keduanya ini mendesain perencanaan proyek. Kemudian yang ketiganya menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Kemudian yang keempatnya memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Ya. Pada tahapan menyiapkan pertanyaan dan penugasan proyek, di sini langkah awal yang dilakukan, ya, kita selaku pengajar atau selaku guru, ya, langkah awalnya kita harus mengamati, ya, mengamati peserta didik kita lebih dalam lagi, ya. Kemudian kira-kira proyek apa yang cocok nanti yang bisa diberikan kepada peserta didik kita gitu. Kemudian setelah diamati nanti kita mulai mendesain ya, perencanaan proyeknya kita desain seperti apa dan disusun jadwalnya ya, kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama gitu sesuai dengan waktu yang tersedia ya, sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan yang keempatnya ya kita selaku pengajar nantinya harus mengevaluasi ya proyek-proyek yang dikerjakan secara kontinu nantinya apakah bisa selesai sesuai waktunya atau tidak gitu. Nah, di sini ada beberapa kelebihan untuk project based learning ya. Yang pertama tentu ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar ya. Kemudian juga bisa mendorong kemampuan siswa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan siswa juga dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu juga siswa bisa menjadi lebih aktif ya, karena apalagi kalau misalnya mereka berhasil gitu memecahkan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Ya. Kemudian bisa juga meningkatkan kolaborasi di antara para siswa ya. Karena biasanya kalau pembelajaran berbasis proyek ini secara berkelompok gitu dibuatnya gitu. Terus mendorong peserta didik juga untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi ataupun keterampilan-keterampilan yang lain. Kemudian juga ini akan memberikan pengalaman kepada siswa ya dalam praktek, dalam mengorganisasi suatu proyek gitu. Mereka harus bisa membuat alokasi waktu, ya, kemudian sumber-sumber daya yang ada, ya, termasuk perlengkapan-perlengkapan yang nantinya dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas proyek tersebut. Gitu. Kemudian juga nantinya akan memberikan pengalaman kepada para siswa, ya, yang pengalaman belajar ya kepada siswa-siswa yang terlibat ya, baik itu di bagian perancangannya untuk membuat proyeknya, kalau misalnya di bagian kalau buat proyek IoT misalnya ada yang di bagian hardware-nya, ada di bagian software-nya, itu mereka akan punya pengalaman secara langsung gitu. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia nyata gitu. Kemudian pembelajarannya pun ini tentu akan sangat menyenangkan ya, karena peserta didik ya ini akan sangat menikmati daripada proses-proses pembelajarannya gitu.
mereka biasanya kalau siswa itu atau peserta didik itu mereka akan lebih senang ketika mereka belajar praktek, apalagi diberikan suatu proyek gitu. Beda kalau misalnya dengan diberikan teori-teori seperti itu. Nah, kelemahannya di sini tentu ya untuk membuat suatu proyek ini kan tidak bisa dengan waktu yang sebentar gitu. Apalagi kalau misalnya untuk tingkatan SMK seperti itu biasanya proyeknya kan sudah lumayan berat gitu. Untuk kelas 12 ya, itu akan cukup lumayan berat dan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Kemudian tentu ini akan mengeluarkan biaya ya, karena untuk membuat suatu proyek itu kan butuh peralatan-peralatan tambahan yang memang tidak disediakan oleh pihak sekolah gitu. Jadi para siswa biasanya itu mereka secara berkelompok harus berswadaya itu mengumpulkan untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkannya. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang disediakan ini keterbatasan tentu saja berhubungan dengan keterbatasan sarana prasarana ya, yang ada di sekolahnya. Jadi ya itu akan berhubungan dengan biaya lagi nantinya gitu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Di sini yang model pembelajaran berbasis kooperatif ya, kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Pembelajaran berbasis kooperatif ini saya langsung ini saja cepat saja. Di sini pembelajaran berbasis kooperatif dia mempunyai ciri utama ini belajar bersama dengan teman-temannya gitu ya, berkelompok seperti itu. Kemudian proses belajar ini terjadi secara tatap muka ya, sesama teman seperti itu. Kemudian saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok ya, kemudian belajar dari teman sendiri dalam berkelompok, berdiskusi dan sebagainya. Belajar dalam kelompok kecil, kemudian produktif berbicara atau saling mengumpulkan pendapat. Kemudian keputusan tergantung pada siswanya sendiri ya. Di sini pembelajaran ini menuntut siswa untuk aktif ya. Seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya ini yang pertama tentu tujuan daripada pembelajarannya harus disampaikan, kemudian harus memotivasi siswanya, kemudian informasi sebagai pendahuluan itu harus disampaikan juga, disajikan juga. Kemudian perlu diatur siswa menjadi kelompok belajar ya. Kemudian membimbing kelompok belajar, mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada siswa-siswanya. Kemudian yang selanjutnya sih saya pikir ini jarang dipakai, jarang dipraktekkan ya, karena memang di era sekarang ya, di era pembelajaran berbasis project biasanya sekarang yang sering dipakai itu model pembelajaran yang berbasis project ya, atau berbasis masalah, atau discovery learning maupun inquiry ya, itu yang paling sering dipakai model-model pembelajaran yang seperti itu gitu, yang menemukan sesuatu atau yang berbasis project atau yang memecahkan suatu masalah seperti itu. Karena memang pembelajaran-pembelajaran yang lain kayak misalnya yang kayak misalnya yang tadi yang kooperatif yang kayak gitu, itu biasanya dipraktekannya di tingkat-tingkat SD, SMP seperti itu gitu ya. Kalau di tingkat SMK ya lebih ke project semuanya. Apalagi sekarang kan
di kurikulum sekarang itu dituntut untuk pembelajaran berbasis industri seperti itu, atau teaching factory seperti itu ya. Jadi pembelajaran inilah nanti yang sering dipakai ya, yang pembelajaran inquiry, yang pembelajaran berbasis masalah, inquiry atau discovery ya, pembelajaran berbasis masalah maupun pembelajaran berbasis project gitu ya. Nah, selain itu kan di apa namanya? Ketika menentukan pembelajaran ini, kita kan sebetulnya harus tahu dulu gitu, harus tahu daripada materi-materi yang akan kita sampaikan secara utuh gitu ya. Karena model-model pembelajaran ini itu sebetulnya tidak bisa dibandingkan satu sama lain ya, karena mereka punya peranan sendiri gitu. Jadi tergantung daripada tujuan pembelajaran atau materi yang akan disampaikannya ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya kita bertujuan untuk siswa supaya bisa memecahkan suatu masalah, tentu model pembelajarannya yang dipakai yang model pembelajaran berbasis masalah seperti itu. Tergantung juga materi-materinya gitu, seberapa dalam materi yang perlu disampaikannya, tergantung dengan kalau di sekolah itu mungkin tergantung kompetensi dasarnya gitu, atau tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan model pembelajarannya. Jadi nggak bisa misalnya model pembelajaran project based learning diterapkan ke misalnya pembelajaran yang memang tidak berbasis project gitu, yang nggak nyambung juga kan nantinya gitu ya. Jadi intinya tetap materinya secara utuh harus dipahami terlebih dahulu, kemudian tujuan pembelajarannya yang akan dicapai apa atau capaian pembelajarannya ya, karena di kurikulum yang baru itu tujuan pembelajaran diganti jadi capaian pembelajaran kalau tidak salah. Kemudian apa namanya? Setelah itu kan baru kita bisa menentukan model-model pembelajarannya. Dan setelah tentukan model pembelajarannya, nanti larinya ke metode pembelajarannya, ke teknik pembelajarannya seperti apa. Gitu. Nah, di sini setelah saya mempelajari ya daripada model-model pembelajaran ini, sebetulnya model pembelajaran itu ada banyak sekali lagi ya. Jadi ini saya cuma mengambil dari salah satu ini saja, sumber saja. Dari hasil yang saya baca gitu ya. Jadi dalam menentukan pembelajaran, dalam pembelajaran itu suatu materi itu harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita tidak bisa gitu, atau tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran yang lain gitu. Artinya di sini setiap model pembelajaran itu harus disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok gitu dan dapat dipadukan. Jadi model pembelajaran yang satu dipadukan dengan model pembelajaran yang lain ya, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ini maaf, ini saya ngetiknya belepotan ya. Tadi buru-buru ngetiknya. Nah, jadi dalam memilih suatu model pembelajaran juga harus mempertimbangkan ya, diantaranya itu sekali lagi materinya, kemudian lingkungan belajarnya, fasilitas penunjang yang tersedia. Tadi misalnya kita mau pakai model basis project, tapi fasilitasnya tidak menunjang, kan percuma juga gitu. Kemudian tujuan daripada pembelajarannya ya. Nah, di sini ini juga sejalan dengan pendapat daripada ini Ahrens ya 97 di sini yang menyebutkan bahwa model pembelajaran itu mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Ya, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pelajaran, dan pengelolaan kelas. Nah, harapannya bahwa setiap model pembelajaran itu dapat mengarahkan kita mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya.
Jadi pemilihan model pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh satu yang tadi ya, sifat daripada materi yang akan diajarkan, kemudian tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, kemudian tingkat kemampuan, di sini salah ketik lagi, sekali lagi salah ketik lagi, tingkat kemampuan peserta didik, kemudian jam pelajaran, ya, waktunya, ini sangat berpengaruh tadi, lingkungan belajar dan fasilitas penunjang yang tersedia. Nah, itu mungkin hasil daripada apa hasil daripada baca-baca gitu ya, saya selama seminggu kemarin. Memang di sini saya juga mohon dimaklum keterbatasan waktu juga karena sedang kegiatan ANBK, jadi rada ngebut. Jadi mohon dimaklum kalau banyak kesalahan-kesalahan ketiknya, Pak. Di sini ngebut sih tadi, Pak. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maklum sekali lagi karena keterbatasan waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Jadi kalau disimpulkan, memang model itu merupakan kerangka yang paling besar ya ketika kita akan melakukan pembelajaran. Kemudian di dalam model ini ada yang namanya strategi, ada yang namanya metode ya. Nah, memang di beberapa istilah atau beberapa referensi yang mengatakan bahwa model itu sama dengan metode ya, sehingga ini juga membingungkan ya. Tapi kalau kita lihat bahwa secara umum itu model merupakan kerangka yang paling luar ya untuk kita melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Nah, yang disebutkan Pak Indra itu memang banyak sekali model-model, kalau kita kupas semuanya kayaknya tidak cukup satu hari ya, bisa beberapa hari. Dan setiap orang ya, atau bukan orang, setiap pakar di bidang pendidikan itu dia membuat model sendiri-sendiri ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan wawasan dia. Nah, sekarang ini kan banyak muncul model-model yang dulunya tidak ada gitu ya. Nah, kemudian sekarang muncul ya. Dan di S3 itu, di S3 pendidikan itu boleh menciptakan model dari modifikasi model yang sudah ada ya. Misalkan kan kalau S1 kan menerapkan ya, kalau S2 menganalisis. Nah, kalau S3 itu menciptakan. Nah, jadi S3 itu outputnya model baru ya. Tapi semua model yang baru itu pasti tidak muncul tiba-tiba. Ya, biasanya pengembangan dari model yang sudah ada ya. Nah, sekarang pasti pertanyaannya, jadi model mana yang cocok atau yang bagus untuk pembelajaran? Kalau ditanya gitu kan, jawabannya ya kembali lagi ke materi yang kita ajarkan, materi apa dulu ya. Kemudian siswa yang kita ajarkan siapa gitu ya. Jadi tidak semua model itu bersifat umum ya. Misalkan model yang bagus, model X, nah itu tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, tapi kemarin di PPG itu pihak diktinya, bukan dikti ya, kalau PPG itu berarti Kemendikbud ya. Nah, Kemendikbud itu sudah memilih satu model yang harus dikuasai guru, yaitu model PBL dan PJBL ya, yang tadi disebutkan Pak Indra, model problem based learning dengan project based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis project atau tugas ya. Nah, itu yang diambil oleh pihak Kemendikbud ketika seorang guru itu lulus atau ingin mengikuti program PPG ya. PPG tahu ya, yang jadi guru nih Pak Sabdo ini tahu ya PPG. Nah, mungkin pertimbangannya kenapa model PBL dan PJBL itu yang diambil, karena model itu membuat siswa menjadi aktif ya. Kalau dulu kan beralih ya, dulu itu student center ya. Jadi pembelajarannya itu terpusat ke dulu itu teacher center.
Jadi pembelajarannya terpusat kepada guru ya. Nah, ketika sekarang ini muncul cara belajar siswa aktif CBSA ya. Nah, sehingga sudah beralih ke student center ya. Jadi murid sebagai pusat pembelajaran. Nah, dengan adanya model PBL atau PJBL, itu peran guru menjadi semakin sedikit ya, karena guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian cara berpikir siswa juga semakin kreatif, semakin inovatif ketika menggunakan model PBL dan PJBL ya, karena kan diawali dengan masalah kan. Jadi sebelum mengajar itu guru memberikan masalah dulu kan, memberikan kasus ya. Nah, kemudian dari situ siswa aktif mencari solusi, mencari referensi sendiri-sendiri, kemudian di akhir baru disimpulkan oleh guru ya. Nah, jadi memang kalau kita belajar model-model pelajaran, yang pertama itu pasti banyak ya. Banyak sekali, mungkin ada puluhan ya, puluhan model pelajaran ya. Nah, kalau yang jadi guru mungkin paham ya, tapi kalau yang belum pernah mengajar, nah itu masih bingung model yang mau diambil, model yang mana ya. Nah, jadi memang kalau dibahas tidak mungkin cukup seharian. Kemudian tadi betul Pak Indra, apa yang kita pilih dalam pembelajaran ya, atau model mana yang kita pilih. Berarti kita melihat dulu ya, tadi ya yang saya sebutkan, materi apa yang akan disampaikan. Sekarang kalau materinya itu hanya pengetahuan umum, ya bisa juga sih pakai problem ya, bisa juga ya pengetahuan umum ya. Nah, tapi kalau pemrograman, kalau pemrograman itu pasti harus pakai PJBL ya, project ya, supaya tugas atau project yang dihasilkan itu bisa didapat ya. Nah, kemudian dari model-model pembelajaran tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kita diskusikan dulu. Pak Indra sudah membaca, berarti ada sedikit gambarannya. Oh, ternyata model-model itu seperti ini. Nah, itu klasifikasinya beda-beda ya. Tiap toko pendidikan itu membuat klasifikasi model pembelajaran beda-beda ya. Tadi yang pertama, toko yang pertama itu hanya 4 ya. Model informasi ya, model perilaku, ya, model pribadi gitu ya. Tapi toko yang lain ada juga menjabarkan model, klasifikasi model lebih dari 4 ya. Nah, jadi kalau di dunia pendidikan, di ilmu pendidikan itu namanya kan humaniora ya, ilmu apa ya, ilmu kemanusiaan. Nah, biasanya relatif tidak baku ya, relatif tidak umum ya. Jadi semua orang berhak mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide ya sesuai dengan kepakarannya. Nah, saya juga membuat model ya. Saya waktu lulus S3 itu membuat model pembelajaran namanya. Saya mengadopsi dari model pembelajaran berbasis IT ya. Nah, saya namanya Cyberblock ya. Itu modifikasi dari model yang sudah ada. Kemudian saya hanya menambahkan satu langkah yang tidak ada di model itu ya. Tujuannya supaya langkah itu langkah yang mengulang lagi materi yang belum paham, agar setelah selesai itu lebih paham gitu. Jadi kayak looping ya, kalau di pemrograman itu looping, jika belum paham dia naik lagi di langkah sebelumnya, tapi kalau sudah paham baru ke langkah berikutnya. Jadi hanya menambahkan satu langkah saja. Nah, ya seperti itu. Jadi intinya model pelajaran itu bebas ya. Bebas itu artinya kita boleh memilih ya, tapi disesuaikan dengan materi dan siswanya ya. Nah, sekarang kalau siswa sekolah dasar, kebayang nggak kalau kita pakai PBL atau PJBL untuk sekolah dasar ya? Kayaknya kan nggak mungkin ya, mereka kan belum siap ya untuk melakukan tindakan seperti itu ya, yang langkah-langkahnya tadi
disebutkan ya. Nah, mungkin kalau SD itu ya masih perlu bimbingan ya, bimbingan guru. Nah, metode model apa yang cocok untuk anak SD. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mengajar sekolah menengah ke atas, nah itu baru bisa menerapkan model PBL dan PJPL ya. Baik, kita diskusi. Ada yang ingin tanyakan tentang model pembelajaran ya? Nah, apakah model pembelajaran itu berlaku 1 semester atau bisa beragam, dalam 1 semester itu bisa beragam model? Kalau kita diskusi itu, apakah boleh kita menggunakan beberapa model dalam 1 semester? Boleh nggak? Izin jawab Pak, kayaknya boleh deh Pak. Boleh, Karena kenapa? kita bisa memadukan beberapa model, bahkan 1 atau model 2 model sekaligus ini. Ya. Jadi boleh ya, bahkan 1 pertemuan itu boleh 1 model ya. Misalkan pertemuan ini, kayaknya cocok pakai model ini. Tapi pertemuan selanjutnya, kayaknya saya harus pakai model ini nih, karena lihat dari materinya cenderung ke, misalkan banyak ke tugas gitulah, seperti itu ya. Jadi boleh ya. Iya, bahkan mungkin gini Pak, kalau saya kan dari hasil baca-baca juga ya. Sebelum sebelum kita melakukan pembelajaran juga kan, kita itu sebetulnya dituntut untuk melakukan asesmen awal ya. Asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana sih siswa-siswa kita. Ya. Gitu. Jadi tentu dari hasil asesmen itu kan pasti akan berbeda-beda antara siswa 1, siswa 2, siswa 3. Itu daya tangkapnya mungkin berbeda, dan cara pendekatannya pun mungkin nanti berbeda juga gitu. Iya. Ya, itu memang salah satu cara untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dan juga salah satu cara untuk menentukan model apa yang cocok untuk pembelajaran ya. Biasanya itu memang untuk kasus yang baru pertama kali mengajar, misalkan pelatihan ya, belum kenal siswa ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai guru sudah kenal karakter siswanya, ya biasanya tidak melakukan itu ya. Ya itu betul ya, itu cara awal untuk mengetahui kemampuan siswa ya. Nanti hubungannya dengan tadi ya, model yang akan digunakan, kemudian strategi ya. Sebenarnya ada model, ada strategi, ada metode ya. Jadi kalau digambar diagram itu model itu yang paling luar ya. Nanti di dalam model itu ada strategi ya. Di dalam strategi ada metode. Nah, jadi kalau kita bikin diagram Venn seperti itu ya. Lingkaran paling kecil itu metode, lingkaran di luarnya strategi, yang paling besar itu model ya. Ya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lainnya sudah jelas ya. Jadi kalau ditanya model pembelajaran itu dari pengertian apa, kemudian apa sih tujuan model pembelajaran, semua model pembelajaran tujuannya apa sih? Tujuan akhirnya apa sih? Semua model pembelajaran itu apa? Kira-kira apa? Kalau menurut saya tujuan akhirnya itu supaya informasinya bisa tercapai kepada siswa-siswanya. Iya betul, sebenarnya tujuan kita mengajar itu ya bagaimana pengetahuan yang kita miliki bisa diserap oleh siswa. Sedangkan model itu kan bentuk ya, bentuk bagaimana langkah-langkahnya ya. Nah sebenarnya semuanya sama ya. Artinya gini, kadang kita itu yang sebelumnya tidak tahu konsep model, kita itu kadang pernah melakukan model yang ada di teori ya, tapi kita nggak tahu ini teh sebenarnya model ini ada namanya gitu ya, padahal kita nggak sengaja melakukan model itu ya. Kadang seperti itu ya, kalau yang pernah ngajar. Ya deh, ini selain Pak Sepdo ini ada yang jadi guru nggak? Nggak ada ya? Belum pernah berhubungan dengan siswa ya? Belum, Pak. Nah, jadi kadang gitu. Jadi kita tuh mengajar,
tiba-tiba itu ternyata model yang saya ajarkan, cara yang saya ajarkan itu kok masuk model ini ya, padahal saya nggak tahu konsepnya itu. Kadang seperti itu ya. Misalkan tiba-tiba kita suka ngasih soal dulu gitu ya. Padahal kita nggak tahu kalau itu problem based learning gitu. Nah, artinya gini, kalau intinya kan tadi bagaimana cara pengetahuan kita itu sampai ke siswa ya. Nah, mau pakai model apa saja, yang penting kalau tujuannya tercapai, ya udah cukup ya. Nah, jadi model itu hanya sebagai alat bantu saja ya, alat bantu untuk guru itu mengetahui langkah-langkah apa sih yang sistematis gitu. Ya. Jelas ya? Ya, jadi betul tadi tujuannya supaya informasi atau pengetahuan yang kita miliki bisa terserap atau bisa dipahami oleh siswa. Itu aja sih kalau kita belajar Maya. Ada lagi? Saya mau tanya Pak, maaf. Kadang saya suka baca atau misalkan kita juga kebingungan gitu, karena banyak sekali istilah-istilah yang ada di dunia pendidikan ini gitu ya. Saya sering membaca atau mendengar gitu, adanya pendekatan, kemudian strategi, teknik, metode, model. Nah, itu saking banyaknya jadi bingung gitu ke semua itu gitu ya. Nah, simpelnya gimana sih Pak untuk membedakan hal-hal tersebut gitu ya, terkait yang tadi saya sebutkan? Iya, Pak. ya tadi kan apa sih yang membedakan? Yang pertama, yang membedakan model itu langkah ya, langkah-langkah ya. Setiap model punya ciri khas langkah-langkah. Kenapa sih muncul model baru? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kenapa harus banyak model? Nah, itu karena setiap guru itu merasakan pengalaman yang berbeda-beda ya. Kalau kerja dengan alat itu kan baku ya, artinya tidak dinamis ya. Tapi kalau kerja kita berhubungan dengan orang, itu kira-kira dinamis atau tidak dinamis kan? Jangankan ini ya, beda sekolah ya. Satu sekolah tapi beda kelas, kira-kira sama nggak siswanya? Beda kan? Karakternya beda ya. Nah, sehingga muncul kayaknya model yang PBL ini kok kurang pas ya atau kurang lengkap ya. Saya mau tambahlah langkah ini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa banyak model ya, terus kebingungannya apa? Pak Serdani kebingungannya dari segi apa nih? Ini Pak, saya sulit membedakan ketika ada yang bilang strategi pembelajarannya apa, model pembelajarannya apa, kemudian Oh iya itu pendekatan yang pembelajarannya apa gitu. tadi kan yang saya sebutkan ya. Kalau digambarkan model itu yang paling luas ya. Di dalam model itu ada strategi. Ya. Di dalam strategi ada metode. Nah, jadi kalau ditanya apa sih bedanya? Ya bedanya kalau kita bicara model berarti bicara kerangka besar ya, kerangka desain besar ya. Kalau strategi berarti cara ya cara penyampaian model tersebut ya. Kalau metode bentuk ya sebenarnya makanya suka apa ya, suka pengertiannya itu suka disamakan di antara metode dan model ya. Tapi kalau ingin mencari perbedaannya seperti itu aja. Nah, terus nggak usah bingung dan apa namanya ya, dengan istilah yang seperti itu akhirnya kita bingung. Nggak usah dibuat bingung, dibuat simpel aja ya. Jadi kalau model itu kerangka luar, strategi itu di dalamnya, metode lebih kecil lagi ya. Nah, jadi kalau dalam satu model boleh nggak ada 2 strategi? Ya boleh ya. Kalau dalam satu strategi boleh nggak banyak metode? Ya boleh gitu. Ya. Jadi metode itu misalkan ceramah, diskusi ya. Nah, itu metode ya. Kalau model itu langkah-langkah yang tadi yang global dari awal sampai akhir. Nah, kalau strategi itu gimana? Yang bingung itu strategi dengan metode ya. Kalau strategi itu lebih bisa dari metode itu berarti apa? Kayak kita kan belajar strategi pembelajaran ilmu komputer ya.
Berarti strateginya tadi yang dulu pernah kita bahas di awal, ada yang pakai web based, ada yang pakai multimedia, nah itu strateginya. Nah metodenya, nah ketika kita pakai multimedia, metodenya mau pakai apa nih? Mau pakai ceramah atau diskusi. Nah tapi kalau metode biasanya nggak banyak ya, cuma ceramah, diskusi, terus apa lagi ya? Cuma sedikit kalau metode mah. Jadi yang satu arah, dua arah. Demonstrasi. Nah, ya apa tadi? Demonstrasi. Demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu memberi contoh. Ya. Nah, cuma itu aja kalau nggak salah. Tapi kalau strategi sudah mulai banyak, model lebih banyak lagi. Gitu. Ya. Ada lagi? Kita sampai jam 9 ya. Kalau masih diskusinya masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Paling dari saya Pak, izin bertanya Pak. Ya Pak Bayu. Saya masih belum kebayang gitu ya, karena saya belum pernah mengajar. Gimana seseorang atau seorang pengajar itu bisa menentukan atau menganalisa lah ya, menganalisa di kelas ini atau mungkin semester ini cocoknya menggunakan metode pengajaran ini gitu ya. Sedangkan kan belum pernah mengajar sama sekali gitu. Mungkin secara singkat aja sih Pak. Pertanyaannya bagaimana caranya ya? Ya betul, menganalisa gitu Pak. Ya, jadi tadi yang disebutkan Pak Indra itu ada instrumen awal, asesmen awal ya, penilaian awal. Nah, kalau kita ingin mengajar sesuatu yang baru, pertama bisa pakai penilaian awal, asesmen awal itu untuk mengukur kemampuan ya. Tapi bisa juga kita lihat dari materinya. Nah, materinya ini kita kan kalau sebagai pengajar paham ya, ini materi ini apa sih ini capaiannya, kan kalau di mata kuliah ada capaian setiap mata kuliah ya. Capaiannya apa nih? Pengetahuan atau keterampilan ya. Kalau pengetahuan, nah pengetahuan ini apakah cukup hanya sebatas mengetahui, kan kalau di taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6 ya. Nah, nanti coba dibaca. C1 hanya sekedar mengetahui, C2 bisa memahami ya, C3 menganalisis ya, sampai C6 membuat. Nah dari situ kita bisa melihat materinya ini mau sampai C berapa nih. Nah dari situ kita bisa menentukan model apa yang cocok ya. Kemudian itu dari materinya ya. Dari siswanya, nah siswanya juga bisa kita jadikan dasar untuk model apa yang cocok ya. Siswanya itu kalau siswa SD kan tadi nggak mungkin ya kalau kita pakai problem atau project ya. Walaupun ada juga tapi tergantung sekolahnya ya. Biasanya kalau sekolah yang yang bagus, yang favorit, biasanya siswanya juga kreatif ya. Tapi kalau secara umum siswa SD masih belum bisa mandiri ya. Nah dari situ, jadi dari siswanya, dari materinya, kemudian dari penilaian awalnya. Ya. Nah kemudian kalau setelah kita menjadi guru ada yang namanya PTK ya. PTK itu penelitian tindakan kelas ya. Nah PTK ini tujuannya juga untuk menentukan model apa sih yang cocok untuk pembelajaran siswa ini. Nah, PTK ini biasanya didasari dari pengalaman guru sebelumnya, ya. Jadi kalau pertama kali mengajar, ya nggak bisa PTK. Tapi ketika guru itu sudah pernah mengajar di kelas itu, kemudian mengalami hambatan-hambatan atau kendala-kendala, ya, dia melakukan PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Tujuannya untuk mengetahui kendalanya di mana, kemudian bagaimana solusinya ya. Ya seperti itu Pak Bayu ya. Terima kasih Pak. Pak ini untuk meluruskan yang saya tangkap ya Pak. Jadi begitu kita diminta gitu ya oleh nanti atasan kita untuk nanti akan pakai metode apa gitu ya mengajarnya. Mungkin kan itu pertanyaan dasar gitu ya. Mungkin saya boleh minta dulu kebutuhannya
siswanya seperti apa gitu ya Pak ya. Requirement-nya lah gitu ya ke oh ya, oke. Ya, Baru dari nah, situ kita bisa mendefinisikan konsepnya gimana gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau orang umum, orang awam ya, bukan umum, orang awam itu dia tidak kenal istilah model, ya, strategi, metode. Yang dia tahu kebanyakan tuh antara metode sama model itu kadang dianggap sama gitu ya. Tapi kalau yang sekarang kita sudah bahas, kita bisa tahu oh ternyata sebenarnya metode dengan model beda. Terus yang kedua, ternyata model pelajaran itu banyak gitu ya. Nah, mungkin orang awam juga nggak tahu ya model pembelajaran itu dikira tuh ya nggak banyak lah, atau dikira gitu aja guru datang menyampaikan materi selesai gitu ya. Padahal ketika menyampaikan materi itu ada langkah-langkah yang harus diikuti tergantung model yang diambil ya. Jadi harus konsisten. Kalau kita mengambil PBL, kita baca langkah-langkah PBL itu apa. Jangan modelnya PBL tapi langkahnya semaunya gitu. Ya, berarti sudah melanggar apa ya, kode etik sebenarnya ya, karena model PBL itu punya langkah-langkah yang sudah dibuat oleh pakarnya ya. Jangan apa ya, jangan sembarangan sebenarnya ya. Walaupun Bang tadi saya sebutkan kalau kita nggak mau pakai model, ya udah kita jangan sebutkan modelnya ya. Yang penting bagaimana siswa itu paham. Nah, kalau memang kita mau seperti itu ya nggak usah sebut modelnya. Tapi kalau kita sudah menyebutkan di awal mau pakai apa nih, PBL, ya kita harus baca PBL itu apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, langkah-langkah itu harus diikuti ketika proses pembelajaran ya. Ya seperti itu Pak. Ya lagi. Pokoknya nanti setelah materi ini harus sudah paham model-model pembelajarannya. Walaupun nggak perlu dihafal ya setiap langkah-langkahnya ya. Karena tidak terlalu penting juga ya. Yang penting kita tahu ada banyak model, setiap model punya langkah-langkah, dan itu harus diikuti ya. Ya, ada lagi? Pak Eri, sudah jelas? Insya Allah, Pak. Ada yang ingin disampaikan nggak? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Karena saya kan bukan dari pendidikan ya, Pak, dan sangat baru gitu belajar pendidikan. Jadi saya belum kebayang secara keseluruhan, tapi untuk dasar-dasarnya seperti model, strategi itu insya Allah udah mulai kebayang kalau sekarang. Walaupun nanti pekerjaannya memang apa namanya kan tidak semuanya jadi guru ya. Nah untuk materi ini kan sebenarnya materi yang cocoknya atau pasnya untuk seorang guru ya. Makanya apa namanya ya, yang non-dik itu harus ngambil ya supaya paham. Kalau yang dik mah sudah paham ya. Nah, karena kita prodinya pendidikan, ya ada asupan-asupan tentang pengetahuan pendidikan ya. Kecuali kalau nanti buka S2 non kependidikan, ya sepertinya tidak ada ya materi gini ya. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ya kita nunggu dulu dosen yang lulus S3, kemudian kita akan coba buat S2 non-dik ya. Mungkin sekitar 3 tahunan lah. Baru kita bikin ini non-dik. Ya, berikutnya ada yang tanyakan lagi? Ini pakai spot ya, saya lupa ya. Di spot, pernah buka spotnya? Pernah Pak. Oh, ini belum saya tentukan KM-nya ya. Bentar saya ini ya, saya share. Nanti mau tugas dan presensi itu pakai spot ya. Nah ini bentar, ini
sudah kelihatan ya. Nah, di sini itu di spot ini ada setting buat KM ya. Nah, ini KM. KM itu nanti tugasnya melakukan ACC ya, ACC atau mengapprove ya. Perkiraan ya sebenarnya ke depan. Ini saya lupa sebelumnya ya, saya setting KM ya. Jadi nanti tugasnya itu ketika kita selesai perkuliahan, nanti buka spotnya, apa sebelumnya buka spotnya, pakainya udah pernah pakai satu, kemudian diklik ya, diklik atau di tanda tangan, misalnya tanda tangan bahwa perkuliahan sudah dilakukan ya. Nah kemudian presensinya juga melalui spot ya. Ini sekarang pertemuan kedua ya. Nah di sini nanti di daftar hadirnya ini isinya di sini ya. Jadi yang ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Kalau nggak salah ada yang sudah dapat ya. Pak Sorpan izin. Kalau Pak Alkoderi dari pendidikan ya? Kurang tahu Pak, kesalahan kontrak atau gimana? Mungkin nanti coba ditanyakan dulu. Pak Eri, ada Pak Kiki. Nah ini juga apakah pendidikan atau tidak ya? Ya Pak. Ya, Pak. Ya. Nah seperti ini ya hadirnya. Kemudian nanti ada tugas ya, kalau ada tugas ya, seperti tugas sekarang ini harusnya dikumpulkan lewat sini ya. Nanti PPT-nya dimasukkan lewat sini ya. Saya belum membuat ini. Jadi tugasnya itu nanti dikumpulkan ke sini ya. Online. Udah pada selesai semua kan? Nah, dikumpulkannya ini bisa disetting ya. Misalkan dikumpulkannya dari hari ini jam segini ya. Jam 7. Nah, nanti sampai semuanya udah berapa belum? Belum, udah Pak, udah. Cuman belum, kayaknya ada yang diupdate ya Pak. Ya nanti diupdate bisa dikumpulkan sampai tanggal 14 ya. 14. Nah, jadi nanti setiap peserta nanti bisa ngumpul di sini. Nanti di sini ada apa namanya? Waktu pengumpulannya. Nah, nanti bentuknya file ya, dikirim file ya. File PPT dikumpulkan, kemudian yang sudah masuk nanti ada checklist di sini. Ya. Ya seperti ini kita kuliahnya menggunakan LMS Spot ya. Ini Spot ini buatan UPI. Jadi berita acaranya juga nanti ada di sini ya, di Spot ya. Nah seperti ini ya. Kemarin pertemuan pertama ya belum dimasukkan. Tanggalnya salah ya.
Baik, ada yang ingin disampaikan? Maaf Pak, mau tanya, ini kan di spot setelah saya cek ada di tugasnya itu setiap peserta membuat resume dari materi kuliah. Nah, berarti untuk yang pertemuan kali ini kita bikin resume dari yang Pak Indra sampaikan ataukah bagaimana itu maksudnya Pak? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Mungkin nggak tahu di yang lain sih. Kalau di saya putus-putus. Iya, sama. Putus-putus. Oke, sebelumnya. Gimana? Nah, sekarang gimana? Jadi tugasnya pertemuan pertama saja. Nah, misalkan setiap peserta itu membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Pak Syabda ini tentang apa tadi? Masih putus-putus, Pak. Putus-putus. Oh, berarti. Nah, udah Pak, udah Pak. Hah? Udah. Nah, udah nih, udah. Ya memang gangguan ya. Jadi tugasnya bukan meresume setiap pertemuan. Maksudnya setiap peserta itu mengumpulkan tugas yang kemarin masing-masing. Paham ya? Siap, paham. Ya itu maksudnya tugasnya, Mak. Ya. Jadi bukan setiap pertemuan dibuat resumenya. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi? Jadi nanti misalkan Pak Syabdoni tentang apa tadi? Pembelajaran berbasis multimedia, Pak. Terus kalau berarti dikumpulkan tugas itu, nah gitu. Jadi beda-beda ya. Tiap peserta beda-beda ininya apa? Yang dikumpulkannya beda-beda gitu, ya. Bukannya. Di situ kan di setting pertemuannya ya Pak? Oh enggak, kan karena udah selesai semua. Udah selesai semua belum? Oh, udah selesai mungkin. Ya udah, kalau udah dikumpulkan aja gitu. Jadi tidak perlu tidak perlu menunggu ketika presentasi gitu. Ini kita sebenarnya kuliahnya jam berapa sih? Sebelumnya teh? Bukan sebelumnya, normalnya. Jam 1 ya kalau nggak salah ya? Hari apa? Ya, Kamis. Oh, hari Kamis. Karena saya khawatir kalau di setting di sini malam, ini kok kuliah kok malam ya? Dicek di sistemnya nggak enak, jadi saya nanti setting di sininya setting jadwal normal aja ya. Walaupun pelaksananya malam, tapi di setting di sistemnya normal ya. Jam 13 ya. Kemarin itu, berarti kemarin tanggal pertemuan pertama itu? Tanggal 3 ya? 2 mungkin? Tanggal 2. 2 ya. Nah, di Pak Syabdoni kliknya berarti 2 kali ya, 2 pertemuan ya, 1 dengan 2 ya. Yang satu ini belum dicek transkripnya ya. Untuk tugas Pak, boleh PowerPoint-nya yang di-submit? Yang disampaikan, ya memang PowerPoint-nya aja Pak. Yang disampaikan PowerPoint-nya aja. Gimana Pak? Mohon maaf. PowerPoint-nya aja Pak. Iya.
PowerPoint-nya aja. Nah, nanti dikumpulkan lewat file ya, lewat LMS ini ya, dikumpulkan. Oh, yang pertama satu sudah sesuai ya? Coba Pak Sedri buka Discord. Pertama, kedua sudah belum? Oke, sebentar Pak. Udah ya kayaknya. Tinggal nanti kalau Pak Doni mau klik ya, nanti di sini ada centangnya ya, checklistnya di sini. Ya, ini berarti sudah di-approve sama ketua kelas ya. Ya sudah Pak, sudah saya approve Pak untuk yang pertemuan 1. Sudah. Yang kedua. Ya, sudah ya. Jadi begini ya. Nah, yang kedua itu nanti juga sama ya. Nah, jadi kita kuliah pakai ini. Ya. Jelas ya. Ya. Kalau yang kedua mungkin besok ya Pak, soalnya di sana forbidden. Kalau saya mau cek. Nah. Ya, karena waktunya belum selesai. Ya. Baik Bapak-Bapak, karena kita sudah mendekati pukul 9 dan Pak Doni juga sudah ngantuk gitu. Jadi kita akhiri saja kuliah hari ini, sampai ketemu minggu depan. Kalau memang kemalaman ya bisa kita majukan ya. Misalkan jam berapa? Jam 5 gitu ya. Kemudian dipotong dulu maghrib, nanti disambung lagi. Tapi kalau memang dirasa tidak kemalaman, ya nggak masalah juga sih. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja, diskusi ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.